Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di mata kuliah Statistik Ekonomi 1. Perkenalkan, nama saya Damar Syati. Saya akan mencoba mengulik materi dasar-dasar mengenai statistik tentunya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengantar statistik dan bagaimana statistik itu digunakan dalam ilmu ekonomi tentunya. Materi ini sangat penting karena statistik akan menjadi alat utama yang terus akan kita gunakan tidak hanya untuk mata kuliah ini saja, tapi untuk penelitian skripsi ataupun untuk pengambilan keputusan nanti di kehidupan kita, baik dalam proses bisnis ataupun pengambilan kebijakan nanti. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Jadi statistik ekonomi itu apa sih sebenarnya gitu ya? Statistik ekonomi adalah proses bagaimana kita mempelajari data mentah dan mentransformasikannya tadi ya. Jadi kita mempelajari bagaimana data mentah ditransformasikan menjadi kebijakan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat. Ya, jadi konteksnya ini sangat luas ya, penggunaan statistik bisa di bidang ekonometrika gitu ya, untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik itu untuk para ekonom atau pemerintah gitu ya. Kemudian untuk proses manajemen gitu ya, itu juga diperlukan data-data statistik, misalnya untuk manajemen SDM tentunya statistik kinerja pegawai ataupun tenaga kerja itu menjadi satu input yang bisa diolah menjadi sebuah keputusan nantinya gitu. Kemudian ada riset pasar yang juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan itu ya, untuk mengetahui karakteristik konsumen seperti apa, strategi pemasaran yang tepat seperti apa nanti keputusannya kayak gitu. Jadi statistik ekonomi ini tidak hanya sekedar mata kuliah yang kita pelajari saja, tapi memang di dunia nyata kita pun sangat berguna gitu ya, dalam dunia pekerjaan. Menggunakan statistik untuk mengambil keputusan itu sangat-sangat berguna, dan tentunya keputusan yang diambil juga based on data gitu ya, tidak hanya sekedar keputusan yang tiba-tiba ada gitu, tapi based on data, dan data itu adalah data yang faktual dan data empiris yang ada di lapangan. Baik, selanjutnya, nah apa sebenarnya definisi dan ruang lingkup statistik itu sendiri, khususnya untuk statistik ekonomi ini ya. Jadi statistik dibagi menjadi 3 siklus utama. Yang pertama adalah pengumpulan data gitu ya. Jadi di statistik kita akan belajar bagaimana data itu dikumpulkan gitu ya, tentunya dengan cara-cara yang benar gitu ya. Jadi di statistik nanti kita akan belajar bagaimana mengumpulkan sampel yang benar, bagaimana mengidentifikasi karakteristik populasi dan karakteristik sampel yang benar, teknik-teknik sampling, pengambilan data yang yang benar nanti akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian yang siklus yang kedua itu adalah pengolahan dan analisis. Jadi kalau saya analogikan dalam sebuah perusahaan, maka data itu adalah bahan baku kayak gitu ya, dan kemudian bahan baku itu sebelum menjadi barang yang siap dijual itu perlu diolah, sama halnya dengan data kayak gitu ya. Jadi data itu tidak bahan mentah yang kita jual gitu ya, kita berikan ke orang lain gitu ya, tapi perlu kita olah untuk siap kita jual gitu. Jadi nanti ada nilai tambah di situ. Nah, poin pentingnya di sini adalah proses pengolahan data tadi itu menjadi bagian dari statistik, tidak terlepas dari statistik gitu ya. Jadi mulai dari mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data gitu ya. Untuk apa sih data itu diolah gitu ya? Tentunya kalau misalnya ada 1000 data mengenai karakteristik konsumen gitu ya, kecenderungan pembelian konsumen kayak gitu, ada 1000 data gitu. Apakah mungkin 1000 data itu kita sajikan ke pimpinan kita gitu ya, untuk mengambil strategi pemasaran yang tepat gitu misalnya? Tentu tidak gitu ya. Data sebanyak itu tentu akan membingungkan keputusan apa yang akan kita ambil gitu. Maka ada proses pengolahan data itu untuk menyederhanakan. Jadi data itu akan disederhanakan supaya apa? Supaya mudah untuk diambil sebuah keputusan, untuk mudah dianalisis gitu ya. Jadi proses analisis tadi adalah menggunakan data sebagai bahan pengambilan kebijakan gitu ya. Kemudian adalah interpretasi, siklus berikutnya adalah interpretasi. Jadi interpretasi itu kita ambil dari hasil analisis tadi. Jadi setelah kita lakukan analisis gitu ya, maka kita harus apa nih gitu ya. Misalnya dari 1000 data konsumen menyatakan rata-rata mereka puas membeli produk kita gitu ya, kepuasannya tinggi gitu misalnya. Skornya misalnya kalau 1-10 kita kasih skor 9 itu rata-ratanya. Maka dari situ apa kebijakan yang akan kita buat? Oh, berarti kita pertahankan produk kita ini gitu ya. Atau kita improve lagi produk kita ini. Supaya apa? Supaya rata-rata kepuasannya juga
bertahan minimal ataupun bisa meningkat kayak gitu. Jadi dari hasil analisis tadi kita membuat sebuah kebijakan. Oke, kebijakannya kita akan mempertahankan kualitas produk kita, tidak menurunkan kualitas, atau kita malah justru menambah kualitas produknya supaya kepuasannya meningkat kayak gitu. Nah, itu menjadi hal yang penting ya, tentunya antara analisis dan interpretasi gitu ya. Hasil analisis akan kita gunakan untuk interpretasi kebijakan apa gitu ya. Dan juga untuk membuat sebuah kesimpulan tentunya ya. Kalau kita bicara penelitian, riset dan sebagainya, maka untuk mengambil kesimpulan kita butuh hasil analisis dari proses statistik tadi. Nah, ini ada statistik membantu pemerintah dan perusahaan mengubah angka menjadi seperti inflasi atau GDP gitu ya. Contohnya data, kalau kita bicara data pemerintahan gitu ya, data makro, menjadi informasi bermakna untuk strategi masa depan. Itu tentunya menteri-menteri kita gitu ya, Bank Indonesia dan sebagainya, tentunya untuk mengambil sebuah keputusan itu pasti based on data, dan itu menggunakan proses statistik tentunya. Berikutnya adalah kategorisasi data. Nah, dalam statistik kita membagi data itu menjadi dua. Yang pertama itu adalah data kualitatif, dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang berbasis kategori atau kualitas. Jadi kata kuncinya adalah kualitas dan kuantitas. Kualitatif berarti kualitas, kuantitatif berarti kuantitas. Data berbentuk kualitatif itu biasanya berbentuk kategori atau kualitas. Contohnya adalah jenis usaha, mikro, makro, besar kayak gitu ya, atau misalnya sedikit, banyak kayak gitu ya, atau misalnya puas, tidak puas, sangat puas, itu termasuk ke dalam kualitatif gitu ya. Kemudian wilayah geografis, misalnya desa, kota, itu pinggiran dan sebagainya, itu adalah contoh data kualitatif yang tidak berbentuk numerik ya, kata kuncinya. Jadi data kualitatif itu data yang tidak berbentuk numerik. Kemudian data kuantitatif adalah data yang angka yang dapat dihitung, jelas ya. Berarti data kuantitatif itu adalah secara natural bentuknya adalah numerik. Jadi ada angkanya, jelas itu ya. Contohnya laba perusahaan ya, dalam satuan rupiah berapa juta rupiah, itu ada angkanya. Tinggi badan, berat badan, itu adalah data-data kuantitatif yang bisa diukur secara numerik gitu ya. Kemudian ada tingkat suku bunga dan sebagainya. Jadi untuk membedakan kategorisasi data tadi antara kualitatif dan kuantitatif, itu kalau kuantitatif itu dia bisa diukur secara numerik. Oke, selanjutnya sumber data ekonomi. Jadi data berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jelas ya. Jadi dalam membagi data berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua tadi ya, primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui interaksi pertama. Jadi kita sebagai pengambil data atau statistikawan gitu ya, atau pengolah data atau apapun itu ya, kita mengambil data langsung di lapangan gitu ya. Contohnya adalah kita itu membagikan kuesioner, melakukan wawancara gitu ya kepada responden langsung atau pada sampel kita. Itu adalah proses memperoleh data langsung gitu ya, melalui interaksi langsung gitu. Jadi tidak diwakilkan oleh lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang sudah diolah oleh pihak ketiga. Contohnya adalah dari BPS, Bank Dunia, ataupun data dari laporan keuangan perusahaan, dari Bursa Efek Indonesia dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh data sekunder di mana data itu sudah disediakan oleh pihak ketiga, atau misalnya penyedia data tadi ya, misalnya adalah BPS kayak gitu, misalnya data yang kita ambil langsung dari BPS gitu ya. Jadi kita tidak mengambil langsung, tapi BPS lah yang mengambil langsung ke responden. Biasanya digunakan untuk data-data yang makro. Ketika datanya berjumlah besar dan sebagainya, itu tentu harus dikelola oleh lembaga yang kompeten gitu ya. Kalau kita sendiri yang mengambil, tentunya itu makan banyak waktu dan biaya. Nah, catatan pentingnya di sini adalah data sekunder lebih efisien dalam analisis ekonomi makro. Jelas ya. Kalau kita bicara data makro itu adalah akumulasi atau agregat dari data-data yang mikro gitu ya. Jadi data-data individu itu dikumpulkan menjadi data makro gitu ya. Misalnya ada data rata-rata lama sekolah gitu ya di satu provinsi gitu ya. Apakah kita sebagai peneliti bisa, misalnya ada 2 juta penduduk gitu ya, kita bisa nggak kira-kira mengumpulkan rata-rata lama sekolah dari 1 juta penduduk secara individu atau sendirian gitu ya.
tentu itu akan makan banyak waktu dan biaya, yang ada nanti penelitiannya nggak selesai kayak gitu kan. Maka kita menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS. BPS yang rutin melakukan survei, kita bisa gunakan data itu untuk proses analisis atau proses statistik kayak gitu. Nah, tapi baik data primer maupun data sekunder itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Data primer itu, kelebihannya adalah kita bisa memastikan akurasi data kita sendiri gitu ya. Karena kita yang melakukan penelitian, maka kita bisa memastikan bahwa sampel yang kita ambil tadi itu benar-benar sesuai kriteria kita gitu ya. Kita mau melakukan penelitian di anak SD gitu ya, kita bisa memastikan bahwa responden kita itu adalah benar-benar anak SD, bukan anak TK ataupun anak SMP gitu ya contohnya. Nah, itu kita bisa memastikan validitas itu tadi, termasuk ke bisa jadi antara satu responden dan dua responden lainnya itu mereka pemahaman akan pertanyaan kita itu berbeda, sehingga di posisi itu kalau kita hadir langsung di mereka, kita bisa menjelaskan lebih dalam mengenai pertanyaan-pertanyaan di kuesioner kita gitu ya, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam pengisian kuesioner nanti. Jadi data primer itu bisa kita pastikan akurasinya sendiri gitu ya. Nah, data sekunder tentu kita percaya kepada pihak ketiga. Maka kunci dari menggunakan data sekunder tadi adalah bahwa pihak ketiga penyedia data tadi itu harus pihak yang atau lembaga ataupun organisasi itu ya, yang mereka memang kompeten gitu ya, memang kredibel gitu ya, memang dia biasa mengambil data dan sebagainya, atau biasa melakukan pekerjaan di bidang itu ya, yang berkaitan dengan data itu. Misalnya kalau kita bicara data mengenai perbankan ya, kita ambilnya dari Bank Indonesia gitu misalnya, karena memang dia konsennya di perbankan gitu ya, maka data-data perbankan yang kita ambil dari dia memang kredibel kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi data sekunder untuk memastikan datanya itu bagus gitu ya, atau berkualitas ya, kita harus memastikan bahwa penyedia datanya itu adalah penyedia data yang kompeten dan kredibel tentunya. Kemudian data sekunder ini juga punya kelebihan, yaitu mengenai time and cost gitu ya. Jadi waktu dan biaya yang kita gunakan itu juga akan lebih murah karena kita hanya ambil dari pihak ketiga gitu ya. Biasanya kita ambil dari website atau kita ke kantornya langsung, kita pengajuan data gitu ya. Kita dapat data itu akan lebih menghemat waktu. Tapi itu based on topik penelitiannya tergantung juga ya. Ada nggak terjadi data sekunder? Kalau nggak ada, maka kita harus menghadirkan data primer kayak gitu. Berikutnya adalah skala pengukuran. Dalam statistik itu ada 4 skala pengukuran gitu ya. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama adalah skala nominal, hanya label ya, misalnya warna, jenis kelamin dan sebagainya, itu label. Jadi kategori lah istilahnya gitu ya. Jadi dia antara satu dengan yang lainnya itu tidak beda, tidak bisa di ranking gitu ya. Data nominal itu tidak bisa di ranking. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak bisa di ranking, mana yang lebih bagus laki-laki dan perempuan, nggak ada gitu ya. Jadi semua setara gitu ya. Warna juga sama, merah, hijau, kuning, biru itu sama setara gitu ya. Tidak bisa di ranking mana yang lebih bagus, mana yang lebih, tidak bisa kita urutkan secara peringkat gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah ordinal. Oh ya, untuk data nominal itu biasanya berbentuk kualitatif gitu ya, atau verbal ataupun label kayak gitu ya. Umumnya seperti itu. Nah, data ordinal itu adalah data yang masih memiliki sifat nominal, yaitu label ataupun kategori atau kualitatif tadi, tapi sudah bisa diperingkat. Kayak itu ya. Misalnya adalah SD, SMP, SMA itu ya, atau misalnya kalau dalam perkuliahan itu ada nilai A, B, C, D, E kayak gitu ya, itu kan bisa kita peringkat walaupun dia bentuknya label ya, tapi dia bisa diperingkat. A itu pasti lebih baik daripada B kayak gitu ya. Gitu ya. SMP itu lebih tinggi daripada SD gitu. Nah, dia bentuknya masih kategori tapi sudah bisa diperingkatkan ya. Data ordinal punya sifatnya nominal gitu ya, tapi dia agak sedikit lebih upgrade nih. Kemudian data interval. Nah, data interval itu punya sifatnya ordinal. Nah, jadi apa sifat ordinal yang baru tadi? Yaitu bisa diperingkatkan gitu ya. Jadi antara satu dan lainnya itu bisa dibedakan. Nah, data interval itu adalah data yang bentuknya numerik gitu ya. Data yang bentuknya sudah numerik. Jadi ada tambahan baru ya. Jadi ordinal tadi belum numerik. Nah, kalau di data interval itu sudah numerik gitu ya. Berarti angka bentuknya. Nah, data ordinal sudah diperingkat, interval juga bisa diperingkat. Contohnya adalah misalnya jarak kayak gitu ya, misalnya, ataupun tahun gitu ya, 2025, 2002 dengan 2027 gitu ya, maka jaraknya 2 tahun, maka selisihnya itu bermakna. Jadi data interval itu selisihnya itu bermakna kayak gitu ya. Jadi
Kemudian data rasio. Data rasio itu punya sifatnya interval. Berarti apa? Dia sudah numerik dan bisa diperingkat juga, gitu ya. Jadi ingat, data rasio punya sifatnya interval. Itu sudah numerik dan bisa diperingkatkan, gitu ya. Misalnya di data rasio ini yang membedakan interval dan rasio itu adalah data rasio itu perbandingannya itu bermakna. Ya, misalnya adalah tinggi badan, berat badan, gitu ya. Tinggi badan 160 dengan tinggi badan 80 cm, berarti bisa kita simpulkan bahwa 60 cm itu adalah setengah dari 80 cm itu adalah setengah dari 160 cm. Jadi rasionya, perbandingannya itu bermakna. Beda dengan interval, gitu ya. Kalau 2025 dengan 2027 maka perbandingannya itu tidak bermakna, gitu ya. Tapi intervalnya tadi yang bermakna, jaraknya, gitu ya. Oh, ternyata 2025 dan 2027 itu selisih 2 tahun, gitu ya, untuk data interval, gitu. Nah, selisihnya tadi bermakna. Kalau data rasio itu tidak hanya selisihnya tapi juga perbandingannya itu bermakna, gitu. Nah, itu untuk 4 skala pengukuran dalam statistik, gitu ya. Dalam memahami kedalaman data kita perlu setidaknya mengetahui 4 itu. Berikutnya adalah statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif dari kalimatnya sudah jelas ya, deskriptif berarti mendeskripsikan. Maka fokus dari statistik deskriptif itu adalah penyajian dan mendeskripsikan data. Nah, jadi dalam proses statistik deskriptif tadi kegiatannya adalah meringkas agar mudah dibaca melalui penyajian. Nah, biasanya dibagi menjadi 2, yaitu bentuknya visual atau numerik, gitu ya. Jadi penyajiannya bisa bentuk visual, itu berupa tabel, histogram ataupun diagram, gitu ya. Kalau biasa kita lihat pemilu itu ada pie chart isinya, persentase itu bagian dari statistik. Dia menyajikan data deskriptif berbentuk diagram kue, gitu ya, atau pie chart gitu misalnya. Nah, ada juga yang berbentuknya numerik atau numerical measure, gitu ya. Biasanya adalah median, modus, standar deviasi. Nah, itu adalah bagian dari statistik deskriptif yang berbentuk numerik, gitu ya. Keduanya sama-sama penting tentunya, gitu ya. Nah, dari kedua cara penyajian tadi ya, baik itu bentuknya visual maupun numerik, gitu ya, itu fungsinya sama ya, untuk mendeskripsikan sebuah data supaya mudah dicerna oleh orang lain, gitu ya, ketika kita menyajikan. Misalnya contoh kasus dalam perusahaan, Anda adalah seorang karyawan di perusahaan, gitu ya. Kemudian Anda akan presentasi kepada manajer. Kebetulan bagian Anda adalah marketing, gitu ya. Tugas kalian adalah mensurvei kepuasan pelanggan. Pelanggan kalian ada 1 juta pelanggan. Kalau kalian menyajikan data kepuasan 1 juta pelanggan ke atasan kalian, tentu atasan kalian akan bingung, gitu ya. Maksudnya apa data itu? Dia ada 1 juta data di bedah di situ nggak bisa menyimpulkan apa-apa, gitu ya. Maka kita butuh menyajikan dalam bentuk misalnya visual, gitu ya. Kita buat menjadi grafik kayak gitu ya, misalnya, atau kita buat menjadi ukuran numerik rata-ratanya. Oh, rata-rata kepuasannya sekian, titik tengahnya sekian, modusnya sekian. Nah, itu menjadi hal yang mudah untuk dicerna oleh orang lain, gitu ya, tentunya, dan juga berguna untuk mengambil keputusan nantinya. Berikutnya statistik inferensial. Nah, ini agak sedikit beda dengan statistik deskriptif tadi ya. Kalau deskriptif adalah kita menyajikan data, gitu ya, mengolah data supaya mudah untuk dicerna orang lain, gitu ya, mudah untuk dipahami orang lain. Maka kita perlu menyederhanakannya menjadi sebuah informasi, gitu ya, yang lebih sederhana kita sajikan, gitu. Nah, kalau di statistik inferensial ini adalah menarik kesimpulan, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan dan juga peramalan, gitu ya. Jadi forecasting nanti. Nah, konsep di sini adalah yang kita gunakan konsep sampel dan populasi. Digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat estimasi tentang parameter populasi berdasarkan titik statistik sampel. Nah, ini satu hal yang penting di sini ya, teman-teman ya. Ada sampel dan populasi, gitu ya. Sampel adalah bagian dari populasi, maka karakteristik sampel harus sama dengan karakteristik populasi. Nah, di dalam statistik ini kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Misalnya di sebuah kabupaten ada 500.000 petani, gitu ya. 500.000 petani, gitu ya. Kita akan melakukan dengan subjek penelitian kita itu adalah seorang petani, gitu ya. Nah, maka apakah mungkin kita mengumpulkan 500.000 data petani, gitu, misalnya adalah mengenai produktivitas petani, gitu ya. Apakah kita mungkin mengumpulkan 500.000 data produktivitas petani, gitu ya? Kita aja mungkin nggak tahu siapa aja petaninya, gitu kan ya.
Dia hanya dapat informasi dari BPS ada 500.000. Nah, 500.000 orangnya siapa aja kita nggak tahu gitu ya, alamatnya di mana kita nggak tahu, tentu akan susah gitu ya. Maka kita butuh menyederhanakan menggunakan sampel gitu ya. Analogi paling mudahnya adalah sampel itu akan kita gunakan untuk mengambil keputusan ya nanti ya. Misalnya kita membeli satu box kue gitu ya, kue bolu atau chiffon gitu yang bulat gitu ya. Apakah kita harus menghabiskan kue satu bulat utuh itu untuk bisa mengambil kesimpulan gitu ya? Tentu tidak ya. Kita cukup memotong satu sisi saja, kita rasakan kita sudah bisa menjustifikasi gitu ya. Kita sudah bisa menyimpulkan kue itu enak atau enggak gitu ya. Nah, kasusnya sama di statistik. Kita nggak harus mengambilkan semua data populasi, tapi kita bisa mengambil sampel sedikit gitu ya, untuk kita olah dan mengambil keputusan gitu ya. Nah, untuk bisa akurat atau tidaknya sampel itu tadi, maka harus sesuai dengan karakteristik populasi dong. Kalau tidak sesuai dengan karakteristik populasi, maka ada bias estimasi yang kita buat nanti. Jadi kesimpulan yang kita buat tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan kayak gitu kan ya. Nah, itu hal yang penting di situ. Jadi pengambilan sampel kayak di kue tadi ya, kalau kita motong misalnya ada toppingnya coklat ya, pas kita potong tuh nggak ada coklatnya, kita rasain, kita bilang nggak enak gitu ya. Nah, itu jadi nggak adil kita dalam mengambil sampel gitu kan ya. Maka kita ambil sampelnya ya harus benar-benar rata gitu ya. Oh, kue ini kue coklat, maka toppingnya adalah meses gitu misalnya ya. Kita harus ada mesesnya yang kita makan di situ. Jadi proses pengambilan sampel menjadi bagian penting dalam kita mengestimasi populasi. Jadi sampel itu biasanya kita istilahnya adalah poin estimator atau estimasi untuk populasi. Nah, karakteristik populasi itu disebut sebagai parameter. Untuk mengestimasi parameter kita butuh poin estimator yang kita dapat dari sampel itu. Nah, yang nanti akan kita gunakan misalnya untuk regresi ataupun uji hipotesis. Nah, itu statistik inferensia itu fokusnya di situ ya. Kita menggunakan sampel untuk mengestimasi populasi. Kenapa? Karena ada keterbatasan waktu dan biaya tentunya. Sehingga menggunakan sampel itu jadi lebih hemat dan lebih cepat gitu ya. Bisa lebih hemat dan lebih cepat tentunya ya, gitu. Berikutnya praktik penerapan nyata dalam dunia ekonomi. Itu apa sih sebenarnya statistik itu? Penting nggak sih Pak kita belajar statistik gitu ya? Poin pertama adalah misalnya untuk prediksi inflasi gitu ya. Salah satu fungsi statistik adalah untuk forecasting. Jadi dari historical data yang ada gitu ya. Misalnya kalau kita memprediksi inflasi gitu ya, berarti kita butuh historical data inflasi. Oh, selama 20 tahun terakhir pergerakan inflasi itu trennya naik gitu, tahun ke tahun gitu ya. Jadi kita bisa prediksi itu ya. Nanti kita olah, kita bisa menyimpulkan, oh berarti tahun depan itu akan naik atau tidak gitu ya. Itu kita bisa menggunakan statistik untuk forecasting, memprediksi. Kemudian analisis kesejahteraan, menghitung koefisien Gini untuk mengukur ketimpangan. Tentu ya dari data mikro kita ukur, kita bisa menghitung ketimpangan dan sebagainya tentunya dengan metode-metode atau metode indexing gitu misalnya, supaya menjadi sebuah angka ukuran numerik yang menggambarkan kesejahteraan atau ketimpangan masyarakat gitu ya. Itu bisa juga. Kemudian untuk skripsi dan jurnal, tentu ya sebagian besar skripsi di Indonesia sosial humaniora maupun yang saintek dan sebagainya gitu ya, atau STEM itu pasti butuh data gitu, pengolahan data. Proses statistik itu ada di situ dia, dari data mentah kita olah, kita sajikan. Nah, itu adalah proses statistik di situ. Nah, deskripsi pun juga sama gitu ya, sebagian besar saya rasa juga masih menggunakan statistik. Jadi belajar statistik itu sangat penting. Bahkan di dunia kerja pun juga membutuhkan untuk probabilitas dan sebagainya. Itu kita juga membutuhkan gitu ya. Dan kalau kita bicara penggunaan statistik mungkin belum semasif belum terlalu masif gitu ya, tentunya untuk pengambilan keputusan misalnya di UMKM dan sebagainya gitu ya. Penggunaan statistik tentunya belum begitu luas. Jadi ini menjadi peluang gitu ya, kalau kita belajar statistik, kita punya usaha, bagaimana menggunakan ilmu statistik untuk membuat keputusan usaha itu sangat-sangat penting. Nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Berikutnya adalah, nah ini terakhir nih, ringkasan dan kesimpulan. Poin-poin kunci yang perlu diingat nih. Yang pertama adalah statistik adalah alat transformasi data aja, mentransformasi data supaya lebih sederhana, mudah dipahami oleh orang lain dan sebagainya. Jadi kalau data itu sudah ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan informatif, tentunya keputusan yang diambil juga akan lebih mudah gitu ya. Kita mudah untuk membuat sebuah keputusan dari data.
Kemudian deskriptif untuk penyajian data gitu ya, untuk menyajikan data. Tentunya kalau kalian ngasih data mentah berbentuk list kayak gitu ya, tabel isinya 1 juta pelanggan gitu ya, orang kan bosan membahasnya gitu ya. Kalau kalian tampilkan dalam bentuk pie chart atau misalnya diagram Venn atau diagram batang gitu ya, itu tentu akan lebih secara visual akan lebih menarik lah tentunya, dan akan menjadi atensi lah dari orang yang ada di situ gitu, yang menjadi perhatian gitu. Kemudian data diberikan atas sifat dan sumbernya tadi ya, ada data kuantitatif, kualitatif, kemudian ada primer dan sekunder tadi, dan juga ada statistik inferensia untuk pengambilan keputusan. Yang tadi inferensia berarti kita menggunakan sampel untuk mengestimasi populasi, menggunakan karakteristik sampel untuk mengestimasi karakteristik populasi gitu ya. Harapannya apa? Kebijakan kita kan kebijakan makro digunakan untuk populasi gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu dan biaya, kita bisa menggunakan sampel ini, asalkan teknik samplingnya benar gitu ya, maka keputusan yang kita ambil tentunya akan akurat gitu ya, akan bermanfaat gitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Saya rasa cukup, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.